Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Oktaviani dengan NIM 18124971115. Cynthia ingin sharing mengenai mata kuliah semester pendek, yaitu Data Warehouse materi pertemuan 1. Nah, materi pertemuan 1 itu tentang data warehouse. Apa sih data warehouse? Data warehouse adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang menyediakan data-data perusahaan untuk kepentingan bisnis, atau bisa disebut sebagai gudang data. Data warehouse merupakan sistem komputer business intelligence yang dibangun untuk menyimpan berbagai data berupa data penjualan, gaji, dan informasi harian lainnya. Sedangkan data warehousing adalah prosesnya atau kegiatan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber untuk menyediakan insight perusahaan tersebut. Tujuannya untuk membuat laporan dan melakukan analisis terhadap data yang tersimpan. Sebagai penyimpanan elektronik, data warehouse mampu menyimpan informasi bisnis dalam jumlah yang besar, baik query maupun analisis, dan bukan untuk proses transaksi. Selain itu, ada cara kerja data warehouse. Cara kerjanya ada yang struktur, semi-struktur, dan tidak struktur. Kemudian ada 3 jenis data warehouse. Yang pertama, entrepreneur data warehouse. Yang kedua, operational data store. Yang ketiga, data mart. Selanjutnya ada tahapan umum data warehouse. Ada offline operational database, offline data warehouse, real-time data warehouse, dan integrated data warehouse. Kemudian ada komponen data warehouse. Komponen dasarnya itu seperti teknologi, business requirement, serta data. Adapun kelebihan dan kekurangan data warehouse. Kelebihannya, data warehouse mengizinkan pembisnis untuk mengakses data penting dari berbagai sumber daya dalam satu tempat dengan cepat. Yang kedua, menyediakan informasi yang konsisten tentang berbagai kegiatan cross-functional dan mendukung query serta laporan ad hoc. Yang ketiga, membantu untuk terintegrasi dengan banyak sumber data dan mengurangi tekanan pada sistem produksi. Kemudian ada membantu menghemat waktu untuk menyelesaikan analisis dan laporan. Yang kelima ada restrukturisasi dan integrasi, memudahkan pembisnis untuk analisis. Kemudian ada memperbolehkan pengguna untuk mengakses data penting dari berbagai sumber dalam satu tempat sehingga bisa menghemat waktu. Yang terakhir, menyediakan data riwayat dalam jumlah yang sangat besar. Itu sangat membantu pengguna untuk menganalisa dari berbagai waktu dan bisa melihat perkembangan tren untuk masa yang akan datang. Kemudian ada 8 poin kekurangan. Kekurangannya, tidak ideal untuk data yang tidak terstruktur. Kemudian membuat dan mengimplementasi data cukup membingungkan. Yang ketiga, penggunaan data warehouse bisa menjadi ketinggalan dengan tren baru. Keempat, sulit untuk membuat perubahan dan jenis data dari jangkauan, skema sumber data, indeks, dan query. Yang kelima, terlihat sangat mudah, tapi kenyataannya sangat kompleks untuk kebanyakan pengguna. Yang keenam, meskipun cara terbaik untuk mengatur proyek, tetapi ruang lingkup akan selalu meningkat. Yang terakhir, bisnis butuh meluangkan banyak sumber daya untuk mempelajari dan mengimplementasikannya. Lalu tahapan implementasinya itu ada 7. Yang pertama, determinan business objective. Yang kedua, collect and analysis information. Yang ketiga, identify core business process. Yang keempat, construct conceptual data model. Yang kelima, locate data store and plan data transformation. Yang keenam, set tracking duration. Yang ketujuh, implement the plan.